Salah satunya ada seorang pembunuh lagi dari kota Mekah datang ke Madinah, namanya Sumamah. Badannya kekar, kuat, ya, datang jauh-jauh dari kota Mekah menuju ke Madinah, dan dia belum pernah bertemu siapa itu Nabi Muhammad, belum pernah bertemu, hanya dengar namanya, dan dari hasutan gembong-gembong kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan tokoh-tokoh lainnya waktu itu. Yang penting kebencian dalam hatinya sangat mendalam, dan keinginan untuk membunuh seseorang yang namanya Muhammad sangat kuat. Sendirian datang ke Mekah, bertanya setiap ketemu orang, "Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau kenal siapa itu Muhammad?" "Ya, tahu." "Di mana dia?" "Di sana." Kenal orang lagi, "Apakah engkau kenal yang namanya Muhammad?" "Kenal." "Tolong tunjukkan aku di mana dia sekarang berada." Ditunjukkan. Mungkin sebagian beranggapan orang ini mungkin mau memeluk agama Islam, tapi ada salah satu sahabat yang kritis, mengawasi dari jarak jauh. Gelagatnya Sumamah agak mencurigakan, maka didekatilah seorang pembunuh ini oleh sahabat Umar bin Khattab. Ditanya, "Man ant? Siapa engkau?" "Ya, ismi Sumamah, namaku Sumamah." "Min aina ant? Dari mana engkau?" "Min Mekah, dari Mekah." Ditanya terus, kemudian, "Apa tujuanmu kemari?" "Aku ingin membunuh Muhammad." Sahabat Umar langsung, ya, naik pitam, emosi tapi ditahan. "Engkau mau membunuh Muhammad, seorang nabi itu?" "Iya." "Ketahuilah, aku adalah sahabatnya." Seorang pembunuh yang bernama Sumamah, badannya kekar, fisiknya sangat kuat, tapi apabila dibandingkan dengan sahabat Umar bin Khattab, tidak ada apa-apanya. Seorang Sumamah lah yang kuat, yang kekar, tapi dengan mudahnya dipeteng sama sahabat Umar bin Khattab, diikat, digelendeng kayak layaknya pencuri yang habis ketangkep, pencopet habis ketangkep, digelendeng, dibawa ke Masjid Nabawi, diikat di tiang mulai pagi sampai siang mendekati zuhur. Dilaporkan ke Rasulullah SAW, ada seorang pembunuh dari Mekah ingin membunuh Nabi Rasulullah. Sekarang di mana dia? Kami ikat di tiang. Ditunggu beberapa sahabat, ya, dikelilingi oleh sahabat. Akhirnya Rasulullah hadir. Didatangilah Sumamah tersebut. Ditanya oleh Rasulullah, "Hal anta Sumamah? Apakah engkau yang bernama Sumamah?" "Na'am." "Ya." Akhirnya melihat wajah Sumamah agak pucat, kemudian kepayahan, kelaparan, maka Rasulullah bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabatku yang berada di sini, Sumamah ini mulai kapan diikat?" "Mulai pagi, wahai Rasulullah." "Apakah sudah diberi sarapan?" "Sarapan apa, wahai Rasulullah?" "Ya, apa aja, ya. Nasi kuning, iwak haruan, ya, bumbu habang, atau nasi uduk, ya, lauk ayam, nah ini ya, atau nasi pecel, ya, lauknya penyet lele, masya Allah, ya." "Belum, ya Rasulullah." "Baluman, Pang." Waduh ini ya. Para sahabat heran, maksudnya apa? Para sahabat ini menunggu-nunggu kira-kira hukuman apa yang dijatuhkan oleh Rasulullah kepada sang pembunuh ini, Sumamah ini. Tapi para sahabat tercengang, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sikap Rasulullah sangat luar biasa, membingungkan para sahabat. Pembunuh ini, ya, bukannya segera dihukum, dieksekusi langsung, ya, tapi justru diperhatikan kondisinya. Kasihan, dia kelaparan, ya, wajahnya juga pucat. "Apakah di antara kalian ada yang bawa bekal?" "La, ya Rasulullah." "Tidak ada, wahai Rasulullah." Ya, namun wah ini, ya,
banyak bawa bekal. Kalau tidak bawa bekal, di dompetnya banyak lembaran habang-habang biru-biru ya, atau ATM yang setiap saat siap digesek ada. Ya. Kalau zaman Bahri, amun kada ada, tidak ada itu bang, ya, tidak bawa sungguhan. Ya. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat, tolong mintakan ke Ummul Mukminin, ke istriku tercinta, ibunda kalian Sayyidatina Aisyah, mintakan ada apa yang bisa dimakan ya, sepertinya tadi ada minum susu, kemudian beberapa potong roti, beberapa butir kurma, tolong bawa ke sini. Akhirnya sesuai perintah Rasulullah, Rasulullah mengambil beberapa roti, beberapa buah kurma, dan satu wadah minum air susu. Disuguhkan ya, tolong dilepas tangannya Sumamah, lepas ikatannya dilepas. Dia makan dengan lahap, namanya kelaparan ya. Dan mohon maaf, ini murni ngasih makan, ingin menggembirakan, ingin memberikan sesuatu yang terbaik tanpa ada imbal balik atau niat yang terselubung ya. Lain halnya di bulan Idul Adha ya, wah, ini ada sapi limusin, wah, didatangkan, wah, langsung disuguhi rumput-rumput hijau-hijau segar, dikasih minuman ya, ya luar biasa, khusus untuk hewan ternak. Masya Allah. Habis kasih makan, kasih minum, ternyata beberapa menit lagi mau digorok. Ini ya, supaya kada takajud hewannya ya. Jadi, tapi kalau ini luar biasa, sikap Rasulullah memberikan kebaikan tanpa imbalan. Setelah makan beberapa potong roti, beberapa butir kurma, minum susu, sudah kenyang, sudah nyaman kelihatan, maka Rasulullah hanya menawarkan tanpa paksaan. Ya Sumamah, atashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Wahai Sumamah, bukankah engkau berkeinginan atau maukah engkau mengucapkan syahadat? Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah, dan sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maukah engkau bersyahadat? Sumamah menolak, tidak mau. Dan Rasulullah tidak memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Akhirnya Sumamah lagi-lagi dilepaskan. Para sahabat kebingungan, kok seringkali Rasulullah ini memaafkan pembunuh yang mengancam nyawanya. Apalagi ini ya, para sahabat kumpul menunggu-nunggu hukuman apa ini ya, apakah langsung dipenggal atau dimutilasi dulu ya. Ini ya, ternyata itu semua tidak akan dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memilih jalan yang terbaik, beliau memilih untuk memaafkan. Ketika ditawari masuk Islam tanpa paksaan, dia pun menolak. Rasulullah pun tidak sakit hati, tidak emosi, beliau pun tersenyum. Tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam yang diridhai Allah ini. Silakan kau pulang. Wahai sahabat, tolong kasih jalan, jangan kalian halangi jalannya Sumamah mau pulang ke negerinya, jangan kalian kejar. Ternyata keluarlah Sumamah dari masjid ya. Setelah beberapa meter, berapa puluh meter ya, ternyata Sumamah berhenti. Kemudian dia membalikkan badannya menuju ke arah masjid. Tiba-tiba Sumamah jalan kencang ya, lari kecil menuju ke Rasulullah. Maka para sahabat semuanya siaga, jangan-jangan membahayakan Rasulullah lagi ini, siaga ya. Langsung bersimpu di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah di dalam wujudnya dengan hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka para sahabat pun tercengang. Kok aneh Sumamah ini? Tadi baru dikasih makan, dikasih minum susu, sudah nyaman, ditawari dengan baik supaya masuk Islam, tapi dia menolak. Setelah dilepaskan, sudah beberapa puluh meter, kembali lagi hanya untuk mengucapkan syahadat. Apa maksudnya ini? Wahai Sumamah, apakah bisa engkau jelaskan kenapa sikap seperti ini yang kau ambil? Maka Sumamah pun menerangkan, wahai para hadirin yang hadir di sini, mohon maaf, tadi ketika aku ditawari oleh Nabi Muhammad untuk masuk agama Islam, aku menolak. Kenapa? Karena aku tidak mau terdengar kabar di luar sana Sumamah masuk Islam karena takut mati, karena takut dihukum, karena takut dibunuh. Walhasil pantangan bagiku takut. Aku tidak takut sama siapapun. Aku ingin masuk Islam sesuai keinginan hatiku sendiri. Dan sebenarnya aku penasaran dengan sifatnya Nabi Muhammad ini. Aku sering mendengar Nabi Muhammad ini seorang pemaaf. Siapapun pernah berbuat salah kepadanya selalu dimaafkan. Tidak hanya kesalahan kecil, kesalahan yang besar, yang fatal, dengan mudah Rasulullah ini memaafkan kesalahannya. Dan hari ini aku tidak hanya mendengarkan cerita, tapi aku merasakan sifat pemaafnya Rasulullah secara langsung. Masya Allah. Inilah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para sahabat banyak yang mempunyai sifat pemaaf. Kemudian kalangan tabi'in, kalangan tabi'in